Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana bisa mengkonfigurasi Visual Studio Code agar dapat menjalankan atau meng-create project Java Web. Namun sebelum itu kita butuh beberapa aplikasi dan butuh beberapa konfigurasi. Yang pertama yang kita butuhkan adalah Tomcat. Tomcat kita bisa download di webnya langsung. tomcat.apache.org download.cpi. Nah, ini alamatnya. Untuk alamatnya nanti akan saya share di deskripsi dan juga ada di file yang saya share untuk tutorialnya. Nah, kemudian nanti silakan saja bisa download. Untuk kalau menggunakan Windows bisa memakai yang 32 bit 64 bit Windows Service Installer. Ini bentuknya exe. Nah, ketika sudah di download, maka bentuknya nanti akan seperti ini, Apache Tomcat. Lakukan instalasi seperti biasa. Nah, kita install saja next sampai dengan selesai. Oh, ini untuk ini host manager sama example-nya di checklist. Lalu untuk username dan passwordnya diisi saja sesuai dengan kebutuhan. Nanti tinggal finish. Karena saya sudah melakukan instalasi, maka folder instalasinya berada di program file Apache Software Foundation dan ada Tomcat 10. Nah, setelah itu kita harus menambahkan lokasi instalasi ini. Kita copy, kita klik kanan, kemudian kita copy, lalu kita buka environment variable. Environment variable di sini ada bagian user available sama system variable. Pada sistem variable kita tambahkan sebuah item karena saya sudah menambahkan itemnya. Jika belum, nanti tinggal new, kemudian masukkan nama variabelnya dan value-nya. Nah, karena saya sudah install sebelumnya, nanti isi kontennya seperti ini. Untuk variable name-nya adalah Catalina Home, dan untuk value-nya adalah lokasi instalasi dari Tomcat tadi. Kemudian di OK saja. Nah, setelah kita menambahkan Catalina Home, kita menambahkan pada bagian path, lalu edit. Nah, kita menambahkan sebuah item dengan cara klik new, kemudian masukkan tanda ini %Catalina_home %/bin. Kalau sudah tinggal di OK dan di OK saja. Itu untuk yang pertama, kita sudah melakukan instalasi Apache Tomcat. Berikutnya yang perlu kita instalasi adalah Maven. Apache Maven. Apache Maven alamatnya ada di Apache maven.apache.org download CGI. Ini juga sama, kita tinggal download saja, tapi ini bentuknya adalah folder bukan folder, kompresan tarbin atau yang zip. Nah, biar gampang tinggal download saja yang zip. Kemudian setelah kita download, ini hasil downloadannya. Ini kita ekstrak saja, terserah mau dimanapun. Kalau saya melakukan ekstraksinya pada C, pada direktur C, kemudian ada folder Apache Maven 381. Kemudian ini juga sama, akan kita masukkan ke dalam environment variable. Pada bagian path, saya nambahkan sebuah item lagi dengan cara new seperti tadi. C garis miring Apache 381 bin sampai bin. Jika sudah di OK saja, itu berarti kita sudah menginstal dua kebutuhan yang akan dipakai di dalam Visual Studio Code. Nah, setelah itu kita perlu menginstal sebuah plugin, tidak hanya sebuah ya, tapi bisa beberapa. Setelah kita menjalankan Visual Studio Code, kita klik pada bagian extension, lalu kita cari Java Extension Pack. Java Extension Pack ini
dia sudah mencakup beberapa pack kebutuhan lainnya seperti language support for Java, debugger for Java, Java test runner, Maven for Java, project manager for Java, kemudian Visual Studio Intel Code. Jadi ketika kita menginstal satu pack ini, maka yang lain juga ikut terinstall. Selain itu, kita juga butuh beberapa plugin lainnya seperti Tomcat for Java, kemudian XML juga perlu kita install. Dan di sini juga saya menambahkan sebuah project baru, yaitu Java Import Snippet. Ini untuk membantu saja sebenarnya. Tapi kalau tidak diinstal juga tidak apa-apa. Tapi yang penting ada Java Extension Pack, Tomcat for Java, sama XML. Oke, setelah kita melakukan instalasi semua kebutuhannya, maka kita sudah bisa melakukan atau memulai membuat project di Visual Studio Code untuk Java Web. Klik View, kemudian Command Palette, pilih Create Java Project. Nah, di sini ada pilihannya, ada No Build Tools, ada Maven Create for Archetype, ada Spring Boot, ada Quarkus, ada Microfile. Kita menggunakan Maven, pilih bagian Maven. Kemudian di sini ada banyak pilihan juga, pilih yang bagian Web App. Pilih yang 1.4. Kemudian ini masukkan nama plugin, nama package-nya, misalnya com package Maven, enter. Kemudian nama project-nya project 1. Dan kita akan diminta untuk menyimpan lokasi project kita dari mana. Di sini saya menyimpannya di Documents Java, kemudian select Destination Folder. Nah, jika sudah, kita tinggal nunggu saja. Di bawah sini akan terlihat proses creating projectnya oleh Visual Studio Code. Nah, jika sudah selesai proses instalasinya, nanti Visual Studio Code akan membuatkan sebuah grup ID namanya Maven yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian ada artifact ID-nya project 1. Dan untuk version snapshot-nya ini bisa dibiarkan 0 atau tidak ada, di enter aja langsung. Kemudian nanti ada konfirmasi confirm properties configuration. Kak, cilin Kak, cilin. Abang lagi bikin video. Kemudian untuk package Maven, dan di sini tinggal kalau memang sudah confirm tinggal ketik Y, maka otomatis dia akan ada tulisannya build success. Nah, ini ada pilihannya. Terminal will be reused by task, push any key to close it, klik enter aja, nanti akan close. Nah, ketika kita awal membuat project, sebenarnya ini masih kosong, no folder open. Jadi kalau kita klik yang di sebelah kanan, dia akan mengarahkan kita untuk membuka project yang sudah di-create. Tapi karena kita tidak mengklik itu, kita bisa buka secara manual, klik open folder, lalu pilih ke directory project tadi. Di sini sudah ada. Contohnya kita membuat project 1. Secara default di sini sudah karena kita menggunakan Java Web, maka di sini ada src, ada webin, dan ada index.jsp. Sama seperti biasanya kita membuat project di Eclipse ataupun di NetBeans. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita lakukan. Kita harus, seandainya kita memang belum ingin mencoba menjalankan index.jsp yang isinya adalah hello world, kita perlu membuild dulu si web app ini. Kita jalankan terminal, kemudian ketik npm clean package. Ini dilakukan kalau kita ini membuild si project kita. Jadi nanti kalau memang teman-teman sudah membuat, tinggal dibuild dulu. Sehingga nanti ketika kita sudah build, dia akan membuatkan folder target yang di dalamnya ada Maven Archiver dan project 1. Lalu di sini ada project 1.war. Nah, file .war ini akan dipakai untuk kita upload ke server. Nah, di dalam Visual Studio Code, karena kita sudah menginstal Tomcat tadi, kita bisa melihat di sini ada Tomcat, kemudian ada Maven. Nah, untuk Tomcat ini, secara default kita belum ada server apapun.
maka kita tambahkan di sini add Tomcat server, kemudian kita pilih lokasi instalasi si Tomcat. Tadi saya Tomcat adanya di C, kemudian di program file Apache Software Foundation, kemudian tinggal select, di C program file Apache Software Tomcat. Nah, ini folder ini yang harus masuk karena nanti dia akan mencari binnya. Nah, jika sudah berhasil akan muncul seperti ini untuk instalasi, dan di bawah Tomcat ini masih kosong, belum ada apapun. Karena sekarang kita sudah punya project war, sudah punya file war, sudah punya Tomcat. Berikutnya adalah kita akan memasukkan war ini ke dalam Tomcat. Caranya dengan klik kanan, run on Tomcat server. Ini proses compiling agar si war ini bisa dijalankan menggunakan Tomcat. Kalau sudah seperti ini artinya sudah jalan. Server startup in 885 milisecond. Nah, sekarang kita bisa melihat hasilnya dengan cara buka pada bagian Tomcat server ini. Ketika kita klik tanda panahnya akan muncul sebuah file. Nah, jika sudah berhasil dijalankan maka nanti akan muncul seperti ini. Ini hello world ini berasal dari JSP yang hello world. Dan kemudian kita juga jangan lupa untuk melakukan konfigurasi port agar bisa di shutdown. Di sini kita buka pada bagian Tomcat, kemudian open server configuration. Lalu pada bagian server port shutdown ini kita kasih 8080. Sama dengan port pada saat kita memulai Apache. Nah, mungkin itu sedikit contoh bagaimana kita bisa menjalankan Java Web pada Visual Studio Code. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.